Bermain ponsel di depan rumah, kakak beradik menjadi korban penjamretan. Sebelum beraksi, pelaku mengamati kondisi sekitar dan berpura-pura menanyakan jam kepada korban. Sementara itu, suami penganiaya istri akibat sabun mandi habis di Bengkulu akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku hilaf saat melakukan perbuatannya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di program Polis Lain hari ini, semoga dengan informasi yang kami sampaikan bisa membuat Anda lebih waspada akan aksi kejahatan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Saya Arlis Tahari, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Polis Lain. Kawanan jambret beraksi di kawasan padat penduduk di Jalan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Korbannya merupakan bocah kakak beradik yang bermain ponsel di depan sebuah rumah. Pelaku mendekati korban dengan berpura-pura menanyakan jam. Mengetahui korbannya lengah, pelaku merampas ponsel korban. Sebelum beraksi, kawanan jambret tersebut terekam kamera pengawas mengamati kondisi sekitar dengan bolak-balik menggunakan sepeda motor. Jadi pas kebetulan ada lengah semua, samber dua-duanya. Handphonenya Pak? Aa. Oh, 2 handphone ya Pak? 2 handphone. Pelakunya bawa motor atau nggak sih Pak? Bawa motor. Kalau pelaku sendiri yang bertindak enggak, tapi sudah ada. Yang nunggu ya? Berarti 2 pelaku ya? 2. Dari keterangan warga sekitar, pada tahun ini terjadi 2 kali aksi kejahatan dengan modus serupa di wilayah ini. Rencananya orang tua korban akan melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Tanjung Priok dengan menyertakan rekaman kamera pengawas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami kasus penganiayaan dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang dipicu sabun habis di Pahiyang, Bengkulu. Tersangka Bima Aryansyah mengaku hilaf dan tidak bisa mengontrol emosi saat kejadian. Diketahui tersangka dan korban sering terlibat cekcok. Emang udah sering ribut namanya? Pertamanya biasanya cuma cekcok aja biasa. Entah ini yang paling parah sampai sini. Ini kekerasan fisik ini baru udah sering atau gimana? Kalau kekerasan sih biasanya tidak pernah Pak, ya cuma adu-adu mulut aja. Baru kali ini yang sampai sini. Ini kan sudah sampai ke polisi, gimana? Perasaan? Yo, rasa ada penyesalan lah Pak. Polisi masih akan melanjutkan proses hukum terhadap tersangka karena belum ada permintaan damai dan pencabutan laporan dari pihak korban. Dari keterangan saksi yang bertetangga dengan mereka menjelaskan kalau pada saat itu saksi melihat bahwa korban keluar dari rumah itu dalam keadaan menangis dan hidungnya mengeluarkan darah. Penganiayaan bermula saat korban menyuruh tersangka mandi untuk segera pergi mengurus pinjaman modal kerja. Namun saat akan mandi, tersangka tidak menemukan sabun sehingga membuatnya naik pitam. Dengan emosi, tersangka menghantamkan kepalanya ke kepala korban sebanyak 6 kali dan meninju wajah korban. Dari hasil visum, korban mengalami pendarahan, retak tulang hidung dan pembekakan di dahinya. Setelah memeriksa tersangka, polisi telah memeriksa sejumlah saksi lain dalam peristiwa ini. Tersangka dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun dan denda sebesar 15 juta rupiah. Dari Pahiyang, Bengkulu, Endro, iNews melaporkan.